Nah, dana telah berhasil dikembalikan ke kita tanpa kita harus mengembalikan produk yang telah kita terima itu ke penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Di video kita kali ini aku akan berbagi tutorial untuk sobat online semua, yaitu bagaimana cara melakukan retur pengembalian di Shopee karena mendapati kendala, yaitu ada kekurangan jumlah produk yang dibeli. Jadi jumlah barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Sudah banyak tutorial dan berbagai tips yang sudah aku sharing ke kalian mengenai retur pengembalian di Shopee dari beragam jenis problem yang berbeda, yang bisa kalian simak video-videonya di playlist khusus retur Shopee yang ini, yang ada di channel aku ini. Jika produk Shopee yang kita terima itu ternyata jumlahnya kurang, gak sama dengan yang harusnya kita pesan, gimana cara mengajukan retur pengembaliannya di Shopee? Apakah kita juga harus mengembalikan produknya ke penjual? Aku akan bahas tuntas solusinya untuk kalian. Jadi simak dan tonton terus video ini sampai habis, dan jangan skip agar kalian tidak melewatkan setiap detail informasi yang akan aku sampaikan di video ini. Tapi sebelum kita mulai video tutorial kita kali ini, jangan lupa untuk like dan komen video tutorial aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video aku, dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian, semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. Oh ya, aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk sobat online semua yang menjalaninya. Semoga puasanya lancar dan tetap semangat ya. Dan semoga keberkahan akan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Oke, so langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi kebetulan aku tuh order beberapa produk yang aku beli di satu toko yang sama. Tapi pas aku unboxing, produk yang dikirim itu ternyata jumlahnya kurang, nggak sesuai dengan apa yang aku pesan. Lumayan sih, ada 3 produk yang nggak dikirim. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian bagaimana sih cara mengajukan retur pengembalian di Shopee jika problemnya itu seperti yang aku alami ini, yaitu jumlah produk yang dikirim kurang, nggak sesuai dengan yang dipesan. Walaupun cuma satu produk aja yang kurang, tapi kalian tetap bisa mengajukan retur ke penjual di Shopee. Kalian bisa pakai cara seperti yang akan aku sampaikan di video ini. Tidak bosan-bosannya aku mengingatkan ke sobat online semua bahwa setelah paket yang kamu pesan itu sampai di tangan kamu, itu tolong kalian jangan mengutak-atik aplikasi Shopee dulu untuk buru-buru mengeklik pesanan selesai di aplikasi Shopee. Kalian jangan mager, jangan malas untuk bikin video unboxing alias ngevideoin proses saat kamu membuka paket yang kamu dapatkan itu. Supaya apa sih? Tentu saja untuk jaga-jaga apabila produk yang dikirim itu ternyata ada minus, berupa kesalahan atau kekurangan dan lain sebagainya. Dan melakukan unboxing itu harus segera kalian lakukan setelah kalian mendapat paket kamu itu. Jangan ditunda-tunda. Karena setiap proses pembelian yang kita lakukan di Shopee, itu ada batas waktu maksimalnya. Kalau kamu unboxing paketnya telat, udah lewat sampai batas waktu maksimal yang diberikan Shopee, dan ternyata produk yang kamu beli itu ada minus, itu kamu gak akan bisa lagi mengajukan retur pengembalian ke penjual. Karena itu nanti akan otomatis dinyatakan pesanan selesai oleh pihak Shopee, sebab telah lewat batas waktu maksimal penerimaan paket. Jadi setelah kamu mengunboxing paket kamu tersebut dan ternyata ada minus dari produk yang kamu terima itu, maka kamu bisa segera mengajukan retur ke penjual. Untuk tips cara mengunboxing paket jika ada minus berupa kekurangan jumlah produk, itu nggak jauh berbeda dengan cara mengunboxing paket seperti biasanya. Yang penting kamu tunjukin kondisi paketnya sebelum dibuka. Resi yang tertempel pada paketnya itu juga harus terlihat jelas. Lalu kamu buka paketnya dan tunjukin setiap detail kondisi produk yang kamu terima itu. Jika ada minus misalnya produknya rusak, kamu tunjukin bagian produknya yang mana yang rusak. Kalau misalkan produknya itu nggak berfungsi, kamu tunjukin kondisi produknya itu bahwa tidak bisa berfungsi. Kalau produk yang dikirim itu ternyata nggak sama seperti yang dijual di katalognya, itu bukti fotonya kurang lebih seperti apa? Kalian bisa cek contohnya di video aku yang ini. Dan misalnya kalau minusnya itu berupa kekurangan jumlah produk yang dikirim, itu kamu videoin saat produknya kamu keluarin dari plastik packingnya. Jadi bakal ketahuan berapa jumlah produk yang sudah dikeluarkan dari plastik packingnya.
videoin juga bagian dalam plastik packingnya itu. Kalau kondisinya itu udah benar-benar kosong, barangnya itu benar-benar ada kekurangan jumlah yang dikirim. Setelah menemukan minus dari produk yang kamu beli itu, maka segera buka aplikasi Shopee untuk segera mengajukan retur pengembalian di Shopee. Jangan ditunda besok-besok, karena seperti yang sudah aku sampaikan tadi, bahwa setiap proses pembelian yang kita lakukan di Shopee itu ada batas waktu maksimalnya. Dan jangan lupa sebelum mengajukan retur, kamu sudah siapkan semua bukti-buktinya, yaitu berupa foto dan video dari paket produk yang kamu beli itu. Oh ya, sebelum menuju ke proses pengajuan retur di aplikasi Shopee, aku ada tips buat kalian, biar nanti saat mengupload bukti video unboxing itu kalian tidak mengalami hal seperti ini. Tipsnya yaitu setelah kalian bikin video unboxing dari paket kamu tersebut, itu kalian harus mengeditnya terlebih dahulu di aplikasi editing video untuk mengatur durasi dan ukuran file videonya agar sesuai dengan yang kita mau. Setelah semuanya dipersiapkan, maka kamu bisa langsung menuju aplikasi Shopee untuk segera mengajukan retur pengembalian di Shopee tanpa kendala penguploadan durasi video dan ukuran file video yang gak sesuai dengan ketentuan Shopee. Jadi segera buka aplikasi Shopee, lalu klik menu saya yang ini. Kemudian di pesanan saya, klik menu dikirim yang ini. Nah, di sini aku ingatkan lagi, tolong jangan klik pesanan selesai jika produk yang kamu terima itu ada minus dan mau kamu retur. Kalian klik saja di produknya. Sebelum aku klik ajukan pengembalian, di sini aku mau tunjukin rincian pesanan dari produk yang aku beli. Kita scroll ke bawah. Nah, klik di bagian ini. Karena problem yang aku dapati pada produk yang aku beli itu jumlahnya kurang, nggak sesuai dengan yang aku pesan. Jadi di sini aku tunjukin rincian pembeliannya dulu, agar sobat online bisa tahu dana yang dikembaliin itu nanti utuh apa enggak. Ini produk yang aku beli itu harganya Rp11.999. Kalau aku beli 3 pieces, totalnya di sini udah benar, yaitu Rp35.997. Untuk ongkirnya di sini nggak ada biaya yang aku keluarkan, karena aku pakai voucher gratis ongkir. Lalu aku juga mengeluarkan koin Shopee punya aku untuk membayar pesanan ini sebesar Rp2.354 dan kena biaya layanan juga sebesar Rp316. Kalau dihitung, seharusnya dana yang dikembalikan nanti kurang lebih sekitar Rp36.132, yaitu dari total harga 3 pieces produk yang kurang atau yang nggak dikirim itu, ditambah biaya layanan yang telah dibagi jumlah keseluruhan produk yang kita beli dalam satu toko itu, baik itu yang sudah ada di tangan kita maupun yang kurang, lalu dikalikan 3 pieces, karena produk aku yang nggak dikirim itu ada 3 pieces. Nah, itu juga belum termasuk koin Shopee yang aku keluarkan untuk membayar produk yang aku beli itu, karena itu nanti beda lagi tempat pencairannya, sehingga nggak dihitung jadi satu. Kira-kira seperti itulah perhitungan yang aku perkirakan untuk dana yang mungkin nanti dikembalikan. Jadi jumlah harga produk yang kurang itu ditambahkan dengan biaya layanan. Yang biaya layanannya itu sendiri udah dihitung dari biaya layanan awal dibagi jumlah keseluruhan produk yang kita beli dalam satu toko tersebut, kemudian dikalikan dengan jumlah produk yang tidak dikirim seller atau yang kurang itu. Jadi kira-kira apakah akan utuh dikembalikan segitu? Simak terus prosesnya dan jangan skip agar nggak ada satupun yang kalian lewatkan. Oke, kita lanjut untuk mengajukan retur pengembalian. Jadi kita langsung aja klik tab ajukan pengembalian. Nah, di sini ada dua macam alasan pengembalian yang disediakan Shopee untuk kita bisa mengajukan retur pengembalian. Untuk paket yang dikirim tapi jumlah produknya nggak sesuai pesanan, alias paket yang dikirim itu jumlah produknya kurang atau kosong karena ada yang nggak dikirim seller, itu gimana cara retur and refund pengembalian dananya? Tanpa mengembalikan barang yang sudah di tangan pembeli, karena sebagian barang yang sudah di tangan pembeli itu sudah sesuai. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Untuk alasan yang ini, itu bisa kamu pilih jika produk yang kamu terima itu ada kerusakan, ada kesalahan, atau nggak sesuai dengan deskripsi, atau bahkan ternyata produknya palsu. Nah, itu kamu bisa pilih yang ini. Tapi kalau produk yang dikirim jumlahnya kurang maupun kosong, pokoknya yang dikirim jumlahnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pesan, maka pilih alasannya yang ini. Karena alasan yang ini, itu kita hanya meminta untuk pengembalian dana saja, yaitu hanya dana dari produk yang kurang itu.
tanpa kita mengembalikan barang yang sudah kita terima, karena memang sebagian produk yang kita terima itu sudah sesuai. Untuk kejadian yang ketika mengajukan retur pengembalian, tiba-tiba dananya sudah dikembalikan ke saldo Shopee kita, padahal kita belum mendapatkan resi untuk mengirimkan produknya kembali ke alamat penjual. Itu mungkin saat di bagian memilih alasan pengajuan retur yang ini, itu kalian memilih alasannya yang ini, sehingga dananya itu dikembalikan masuk ke dalam saldo Shopee kamu duluan, tanpa kamu mendapatkan resi pengiriman untuk mengembalikan produknya kembali ke penjual. Penjelasannya kenapa bisa seperti itu, tadi aku udah jelasin ya. Kalau kalian menyimaknya, kalian pasti mengerti. Oke, lanjut. Jadi di sini aku akan pilih alasan yang ini karena produk yang aku pesan itu sebagian gak dikirim seller. Jadi aku mau ajukan pengembalian dana tanpa mengembalikan produk yang sudah aku terima karena produk yang sebagian aku dapatkan itu udah sesuai. Oke, kita klik. Catatan ini kita abaikan saja karena ini untuk pengembalian barang dan dana, bukan untuk pengembalian dana saja tanpa mengembalikan barang. Untuk pengembalian barang dan dana, kalian bisa tonton di video-video aku yang ada di playlist aku yang ini di channel aku ini. Oke, di sini ada beberapa produk yang kita beli dari satu toko yang sama. Kalian checklist di produk yang mana yang mau diajukan pengembalian dananya. Lalu di bagian jumlah barangnya di sini, kalian bisa atur berapa produk sih yang kurang. Kalau cuma satu produk aja yang nggak dikirim, bisa dikurangi di sini. Tapi kalau lebih dari satu atau bahkan semua dari variasi tersebut yang kurang, itu bisa kalian tambahkan di sini. Pokoknya kalian sesuaikan sesuai dengan berapa jumlah produk yang nggak kamu dapatkan pada paket kamu yang kurang itu. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, ini dia formulir pengajuan retur pengembalian dananya. Kalau kita lihat, di sini harga produknya jadi nggak sama seperti harga produk yang kita check out di awal pembelian. Padahal di awal pembelian itu harga produknya Rp11.999 per satuannya. Tapi saat mengajukan retur pengembalian dana, itu harga produknya jadi Rp11.663 per satuannya. Jadi nanti kalau dikalikan 3 pieces, totalnya akan menjadi Rp34.989. Sedangkan pembelian awal total check outnya itu Rp35.997. Oke, dari sini udah beda ya. Ternyata ada pengurangan harga produk dari pihak Shopee untuk retur pengembalian dana. Untuk alasannya di sini sudah benar seperti yang kita pilih di awal pengajuan tadi, yaitu karena produk tidak lengkap atau kosong. Jadi solusi yang diberikan itu pengembalian dana aja tanpa mengembalikan sebagian barang yang sudah di tangan pembeli. Lanjut. Nah, ini dia jumlah dana yang akan dikembalikan Shopee untuk pembeli. Kalian bisa klik di simbol ini untuk mengecek rincian totalnya. Kalau dihitung, jika harga produk yang dikembalikan itu berubah menjadi Rp11.663 per satuannya, kalau ada 3 pieces produk yang kurang, itu kan tinggal kita kalikan, yaitu Rp11.663 kali 3 pieces kan. Jadi total produknya aja harusnya Rp34.989. Tapi nggak tahu kenapa di sini total produknya aja yang dikembalikan itu malah sebesar Rp34.988. Nggak sesuai hitungan juga. Walaupun kurangnya cuma Rp1, tapi di sini kita bisa tahu bahwa pengembalian dananya nanti ada beberapa pengurangan dari Shopee yang nggak sesuai dengan perhitungan kita. Lalu di sini juga ada biaya layanan yang dikembalikan untuk pembeli. Sepertinya biaya layanan yang diretur ke pembeli ini merupakan pembagian dari biaya layanan yang di awal kita check out pembelian barang yang dibebankan pembeli. Oke, kita tutup. Kalau misalkan ada perhitungan jumlah dana yang mau kamu ubah, kamu bisa mengubahnya di bagian ubah yang ini. Kita klik. Nah, total harga produk yang diretur itu bisa diubah di kolom ini. Tapi ternyata di sini kita tidak bisa mengubah total harga produk pengembalian melebihi apa yang sudah ditetapkan Shopee. Di sini kalian bisa lihat berapa sih maksimal dana pengembalian yang bisa kita dapat dari total harga produk yang diajukan retur pengembalian dananya. Kalau di bawah jumlah ini, itu masih bisa diubah. Tapi kalau di atasnya alias lebih besar dari ini, itu nggak bisa. Padahal menurut kamu ingin total pengembalian dananya itu sesuai yang kamu perhitungkan. Tapi ternyata hal itu tidak bisa kita ajukan. Jadi ya segini dana yang bisa kita dapatkan dari retur pengembalian dana yang kita ajukan. Untuk biaya layanannya ini nggak bisa diubah karena udah ditetapkan segitu oleh Shopee. Jadi biaya layanan yang di awal aku bayar saat check out produk yang aku beli itu kan sebesar Rp316. Lalu itu dibagi jumlah keseluruhan produk yang kita beli dalam satu toko
toko tersebut, baik itu yang sudah di tangan kita maupun yang kurang alias yang nggak dikirim. Lalu dikalikan 3 pieces jumlah produk yang nggak dikirim seller, karena produk aku yang nggak dikirim seller itu ada 3 pieces. Dan hasilnya sama, yaitu kurang lebih sekitar Rp135 biaya layanan yang diretur nanti. Kira-kira seperti itulah perhitungan yang aku perkirakan untuk biaya layanan yang nanti dikembalikan. Pokoknya perhitungannya itu kamu sesuaikan sesuai dengan berapa biaya layanan awal yang kamu bayar, lalu jumlah keseluruhan produk yang dibeli, dan jumlah produk yang diajukan retur pengembalian dananya itu. Oh ya, setiap pengembalian dana yang diajukan, itu biaya layanannya bisa berbeda ya jumlahnya. Perhitungannya kurang lebih seperti yang telah aku sampaikan tadi. Jadi total dana keseluruhan yang nanti diretur ke pembeli setelah dijumlahkan itu ini. Sebenarnya ini sangat disayangkan, soalnya produk yang kita terima kan ada minus kekurangan, yaitu produknya ada yang nggak dikirim. Tapi ternyata untuk retur pengembalian dana, itu harga produknya nggak bisa utuh seperti yang kita bayar di awal, karena harga produknya ada pengurangan otomatis oleh Shopee. Kalau gitu kita klik konfirmasi aja. Pengembalian dana ini nantinya akan dicairkan melalui saldo Shopee, sama seperti retur pengembalian barang dan dana yang pencairan dananya itu melalui saldo Shopee. Jadi bagi sobat online pengguna Shopee, wajib banget ya untuk mengaktifkan Shopee. Bagi yang belum tahu gimana cara mengaktifkan Shopee, kalian bisa cek tutorialnya di video aku yang ini. Ini koin Shopee kita yang akan diretur pengembalian oleh Shopee. Jika dilihat di awal pembelian, koin Shopee yang kita keluarkan untuk membayar produknya itu kan sebesar 2.354 koin Shopee. Dan ini koin Shopee yang nanti dikembalikan itu sebesar 1.009 koin Shopee. Nah, ini hitungannya itu sama seperti hitungan biaya layanan yang diretur. Jadi kan koin Shopee yang aku pakai di awal untuk bayar pembelian produk yang aku beli, itu kan sebesar 2.354 koin Shopee. Nah, itu dibagi jumlah keseluruhan produk yang kita beli dalam satu toko tersebut, baik itu yang sudah di tangan kita maupun yang kurang alias yang nggak dikirim. Lalu dikalikan 3 pieces karena produk aku yang nggak dikirim seller itu ada 3 pieces, dan hasilnya sama, yaitu kurang lebih sekitar 1.009 koin Shopee yang nanti diretur ke saldo koin Shopee aku. Kira-kira seperti itulah perhitungan yang aku perkirakan untuk koin Shopee yang nanti dikembalikan. Pokoknya perhitungannya itu kalian sesuaikan sesuai dengan berapa koin Shopee yang awal yang kamu keluarkan, lalu jumlah keseluruhan produk yang dibeli, dan jumlah produk yang diajukan retur pengembalian dananya itu. Selanjutnya, jelaskan secara singkat, jelas, dan detail apa masalah yang kamu dapati pada paket produk yang kamu terima itu di bagian deskripsi ini. Berikutnya, lampirkan bukti-bukti berupa video unboxing dan foto-foto produk yang bermasalah itu. Pastikan bukti video unboxing dan foto-fotonya itu kuat ya, untuk dijadikan sebagai bukti pengajuan retur. Kalian bisa simak terus video aku ini untuk mengetahui kayak gimana sih contoh bukti video dan foto produk lebih jelasnya. Jadi bukti foto-foto yang kuat yang bisa kalian lampirkan kalau problemnya itu produk yang dikirim itu jumlahnya kurang, nggak sesuai dengan yang kita pesan, itu bukti fotonya berupa kondisi paketnya. Pastikan kertas resi yang tertempel di paketnya itu kamu foto juga, dan segala rincian yang ada di kertas resi yang tertempel pada paketnya itu seperti nomor resi, data si penerima, data si pengirim, lalu nomor pesanan, serta produk yang dipesan itu apa dan jumlahnya yang dipesan itu berapa, itu harus kelihatan jelas semuanya di hasil foto maupun di hasil video unboxing. Setelah produknya kamu buka, itu kamu foto juga. Jadi berapa jumlah produk yang kamu dapatkan itu kamu foto dan kamu video. Fotokan dan videokan juga plastik packingnya itu di samping produk yang kamu dapat itu. Kamu perlihatkan bagian dalam dari plastik paketnya itu bahwa di dalamnya itu sudah kosong, sehingga menunjukkan bahwa produk yang kamu dapatkan itu benar-benar kurang, benar-benar nggak sesuai dengan apa yang kamu pesan. Oke, so langsung aja kita lampirkan bukti video unboxing dan bukti foto-fotonya. Kita pilih yang mana yang mau dilampirkan. Oh ya, ini seharusnya merupakan bukti foto yang menunjukkan kondisi paketnya sebelum dibuka dan foto berupa rincian kertas resinya. Tapi ini aku kelupaan, jadi kurang jelas juga rincian pada bukti foto di kertas resinya. Jadi yang seperti ini lebih baik kalian ikuti tips yang aku sampaikan tadi. Setelah kamu pilih bukti fotonya, kita checklist. Oke, sudah terlampir. Kalau masih punya beberapa bukti foto yang kuat, kamu bisa lampirkan lagi. Maksimal ada 6 foto yang bisa dilampirkan untuk bukti retur. Lalu aku lampirkan juga bukti foto berupa jumlah produk yang ada di paket aku itu. Oke, kita checklist.
Kemudian bukti selanjutnya aku akan lampirkan bukti foto berupa plastik packing paketnya itu di samping produk yang aku dapatkan. Aku tunjukin isi di dalam plastik packing paketnya itu memang sudah kosong, gak ada lagi produk yang tersisa di dalamnya, menunjukkan bahwa produk yang aku terima itu jumlahnya benar-benar kurang, benar-benar gak sesuai dengan jumlah produk yang aku pesan. Kita checklist. Nah, 3 bukti foto ini sebenarnya udah mewakili, tapi kalau kamu punya bukti lainnya, kamu bisa tambahkan lagi. Oke, lanjut, kita lampirkan bukti video unboxing paketnya. Kita pilih, kemudian checklist. Untuk bukti video itu durasinya dibatasi, yaitu maksimal hanya 60 detik saja. Di bagian ini kamu bisa atur mau mulai videonya dari mana, dan mau sampai mana videonya. Kalau sudah sesuai, bisa kita checklist. Nah, di sini ada email punya kita yang terhubung dengan aplikasi Shopee kita ini. Jadi nanti segala informasi terbaru dari Shopee mengenai retur pengembalian yang kita ajukan itu ada di email kita tersebut. Oke, karena di sini sudah siap semuanya, tinggal kita klik kirim. Nah, formulir pengajuan retur pengembalian telah dikirim. Kalau pas kita ngirim formulir pengajuan retur pengembalian itu malah muncul seperti ini nggak apa-apa. Kalau kita kembali, ini pun sudah muncul tab rincian pengembalian. Dan produk yang kita ajukan retur itu tadi sudah dalam proses diajukan. Jadi yang error tadi tidak berefek apa-apa pada retur yang kita ajukan. Tinggal kita tunggu informasi selanjutnya dari Shopee. Ini dia halaman pengembaliannya. Kalau dilihat, sekarang tampilannya seperti ini. Ini upgrade terbaru dari Shopee, tampilannya beda dengan yang dulu. Perbedaannya di sini ada fitur upload bukti. Tujuannya agar pembeli sebagai pengaju retur itu mengupload bukti tambahan, baik berupa foto maupun video, untuk mempercepat proses peninjauan pengajuan retur pengembalian yang telah kamu ajukan. Bahkan di sini ada batas waktu maksimal untuk pembeli upload bukti. Bahkan hal tersebut juga disampaikan di email kita. Kalian bisa melihat detail keterangan contoh bukti tambahannya seperti apa. Itu ada di pesan email yang dikirimkan Shopee. Jadi kalau ada bukti tambahan yang mau kamu lampirkan, bisa diupload langsung melalui aplikasi Shopee pada tab upload bukti yang ini. Tapi upload bukti tambahan ini bersifat opsional. Karena kalau bukti-bukti yang di awal yang sudah kamu kirim itu menurut kalian sudah sangat kuat untuk pengajuan retur yang kamu ajukan, maka kamu nggak perlu mengirimkan bukti tambahan lagi. Jadi Shopee nanti akan menilai pengajuan retur yang kamu ajukan itu hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang sudah kamu kirimkan sebelumnya tadi. Tapi kalau tampilan halaman retur pengembalian punya kamu itu seperti ini, nah beda kan dengan yang ini? Yang ini nggak ada tab upload buktinya. Sebenarnya ini nggak jadi masalah. Yang penting bukti-bukti untuk retur yang kamu kirim di awal pengajuan tadi itu benar-benar kuat, jelas, dan lengkap. Itu udah bisa bikin pengajuan retur pengembalian yang kamu ajukan disetujui oleh pihak Shopee. Oke, kalau ada diskusi dengan Shopee maupun dengan penjual terkait pengajuan retur ini, itu bisa didiskusikan atau dibicarakan melalui halaman khusus diskusi retur di sini. Pada fitur upload bukti, kalau diklik, di sini ada keterangan bukti tambahan yang dibutuhkan itu yang bagaimana, dan juga disediakan contoh foto yang bisa jadi referensi untuk upload bukti tambahan. Kurang lebih contohnya seperti apa, bisa langsung kamu klik untuk melihatnya. Dan juga di sini ada keterangan mengenai ukuran maksimal bukti file foto maupun video yang bisa diupload. Bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan bisa kalian upload di masing-masing kategori jenis bukti yang sudah dipisahkan di sini. Jadi nggak dicampur, karena sudah dikategorikan di sini. Bukti yang dilampirkan bisa berupa foto aja maupun video aja, atau keduanya juga bisa. Kalian juga bisa cek lagi riwayat bukti yang sebelumnya sudah kamu kirim itu di sini. Kamu bisa klik untuk melihat kira-kira bukti yang kamu kirim itu tadi sudah jelas atau lengkap, atau malah masih ada kekurangan. Dan ini sepertinya aku perlu untuk memberikan bukti tambahan berupa foto rincian resi dari kertas resi yang tertempel pada paket yang aku terima itu. Soalnya bukti foto yang aku kirim tadi, resi paketnya belum terlihat jelas. Oke, kita kembali. Jadi kita upload di sini sesuai kategori jenis buktinya. Karena aku sudah punya file fotonya, jadi aku ambil dari galeri. Oke, selanjutnya kita bisa memberikan penjelasan dari bukti tambahan yang kita lampirkan itu tadi di kolom deskripsi ini. Kemudian kita klik kirim. Nah, pengajuan retur pengembalian kini sedang dalam proses peninjauan oleh pihak Shopee, dan nanti update terbarunya akan diinformasikan oleh pihak Shopee. Paling lambat batas waktunya sudah tertera di sini. Jadi kita bisa keluar dari aplikasi Shopee. A few moments later.
Oke, setelah retur pengembalian aku ajukan tadi pagi sekitar jam 10. Ini sekitar jam setengah 4 sore aku dapat informasi terbaru dari Shopee melalui email yang menyatakan bahwa pengajuan retur pengembalian dana yang aku ajukan itu alhamdulillah disetujui oleh pihak Shopee untuk Shopee mengembalikan dana dari kekurangan produk yang aku alami. Ini termasuk cepat banget sih proses pengembalian dananya ditinjau dan disetujui oleh Shopee. Bahkan kita nunggu itu nggak sampai sehari. Jadi langsung aja kita cek di aplikasi Shopee apakah pengembalian dana dari kekurangan barang yang aku alami itu udah masuk di saldo ShopeePay. Alhamdulillah ini dana dari retur pengembalian dan koin Shopee retur pengembalian telah berhasil diretur ke dalam saldo ShopeePay dan saldo koin Shopee. Ini tadi jadi bertambah. Kita bisa cek di masing-masing riwayat transaksi ShopeePay dan di riwayat koin Shopee. Alhamdulillah jumlahnya sesuai seperti yang diajukan. Sekarang kita cek di halaman pengembalian. Karena dana retur pengembalian sudah dikembalikan, jadinya di bagian pesanan saya ini menu pengembaliannya udah nggak ada. Jadi cara ceknya di sini klik menu dikirim yang ini. Lalu di sini klik menu pengembalian. Kemudian pada produk yang tadi kamu retur, klik rincian pengembalian. Ini dia pengajuan retur yang kita ajukan tadi telah dinyatakan selesai karena sudah disetujui oleh pihak Shopee dan dana pengembaliannya sudah berhasil diretur ke dalam saldo ShopeePay kita alias milik pembeli. Kita juga bisa cek penjelasan atau keterangan yang disampaikan Shopee di bagian riwayat diskusi dengan Shopee di sini. Kita klik. Ini dia penjelasan yang diberikan Shopee untuk pembeli yang mengajukan retur pengembalian dana. Di sini disampaikan bahwa pengajuan pengembalian dana atas klaim pesanan sudah sampai tapi barang yang diterima tidak lengkap atau kurang itu telah dinyatakan disetujui dikarenakan bukti yang dikirim pembeli saat pengajuan itu buktinya kuat dan mendukung. Dan jumlah dana yang dikembalikan sesuai dengan yang diajukan. Sudah termasuk biaya layanannya juga dan koin Shopee-nya juga sudah dikembalikan. Jika pengajuan retur pengembalian yang kamu ajukan belum ada kelanjutan atau update informasi terbaru dari Shopee, kalian bisa coba tunggu. Kan di bagian ini ada batas tanggal maksimal untuk pihak Shopee memberikan update terbaru dari pengajuan retur yang kamu ajukan. Misalnya di sini, batas waktu maksimalnya sampai tanggal 19 Februari 2024. Nah, itu coba kamu tunggu besoknya yaitu di tanggal 20 Februari 2024 di atas jam dari waktu pengajuan retur kamu itu diajukan. Kalau belum juga ada kelanjutannya, kalian bisa coba sampaikan kendala kamu itu ke Shopee melalui chat dengan customer service Shopee di aplikasi Shopee. Nah, kamu bisa mulai chat dengan agen Shopee setelah klik yang ini. Kalau misalkan pengajuan retur pengembalian kamu telah disetujui, tapi pengembalian dana kamu kok nggak masuk-masuk di saldo ShopeePay, itu kamu bisa tunggu sampai sekitar 1 kali 24 jam sejak pengajuan retur pengembalian kamu itu disetujui Shopee. Jadi hasil akhir pada pengajuan retur pengembalian dana ini sudah clear, sudah selesai, sudah tuntas sampai dana berhasil dikembalikan ke pembeli. Nah, jadi seperti itulah penjelasan yang bisa aku sampaikan di video tutorial kita kali ini. Semoga setiap detail informasi yang telah aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video tutorial aku. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku agar channel aku bisa semakin berkembang. Serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So, thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum.